angkutan di Jawa Timur disiapkan untuk melayani pemudik saat Lebaran. Universitas Jambi klaim guru besar tersangka TPPU telah lama tidak aktif. Ditres Narkoba Polda Jambi musnahkan barang bukti narkoba senilai 30 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Kamis 28 Maret 2024. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karani Utari dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali informasi hari ini pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi ke Sumatera Selatan terpantau aman dan lancar. Untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik, Pertamina memastikan pasokan BBM aman saat arus mudik dan balik ke Ramadan 2024. Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, menjadi salah satu jalur yang dilintasi pemudik dari Sumatera Selatan menuju Jambi maupun sebaliknya. Meski belum memasuki puncak arus mudik, namun arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera Sumsel menuju Jambi telah dipadati kendaraan. Kendaraan pribadi roda 4 mendominasi arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera. Peningkatan mobilitas kendaraan bukan hanya dari pemudik lokal antar kabupaten, namun juga pemudik dari Pulau Jawa menuju Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Jelang puncak arus mudik, para pengendara berharap ada penambahan rambu lalu lintas dan penerangan jalan. Udah mulai padat, dari Palembang sampai ke Betung itu udah mulai padat, sampai ke mau masuk Jambi ini udah mulai banyak mobil-mobil pribadi udah melalui. Dan kita untuk kedepannya jalan bisa lebih bagus lagi dan juga keamanan untuk di jalan lalu lintas untuk para kepolisian lebih giat lagi, lebih aktif lagi untuk di jalan. Patroli berarti? Ya, patrolinya Pak. Untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik, Pertamina memastikan pasokan BBM aman saat arus mudik dan balik Ramadan 2024. Di salah satu SPBU Jalan Lintas Timur Sumatera, pasokan BBM terpantau aman dan mencukupi. Tidak ada antrian panjang kendaraan pemudik yang mengisi BBM. Pengawas SPBU Otang mengatakan per hari pasokan BBM jenis Pertalite mencapai 16 ton dan solar 16 hingga 24 ton. Otang memastikan tidak ada kelangkaan BBM saat arus mudik Lebaran pada tahun ini karena pihak Pertamina siap menambah kuota ketersediaan BBM. PBU 49 Pondok Meja untuk stok BBM-nya cukup aman, lihat kondisinya untuk tahun ini. Karena kita kan untuk menjaga-jaga arus mudik, untuk Idul Fitri sekarang ini saya belum lihat peningkatan penjualan. Mungkin karena masih belum libur ya. Kalau posisinya masih aman semua Pak. Meski belum terjadi peningkatan arus lalu lintas secara signifikan, namun para pengendara diminta untuk berhati-hati dalam berkendara. Pastikan kendaraan dalam keadaan siap sebelum digunakan untuk mudik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi mematangkan persiapan arus mudik dan arus balik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore Randy, bagaimana kesiapan Tol Banyulencer Tampino yang menjadi bagian dari kesiapan arus mudik? Baik, selamat sore Kairani dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Jambi mulai melakukan pematangan langkah-langkah strategis untuk memastikan arus mudik maupun arus balik Lebaran 1445 Hijriah dapat berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa kesiapan pemerintah dilakukan menjelang hari dekat Lebaran dengan melakukan pembatasan angkutan bermuatan.
Pembatasan angkutan bermuatan ini khususnya untuk batu bara maupun angkutan-angkutan berat lainnya dilakukan pemerintah agar arus mudik maupun arus balik Lebaran bisa berjalan aman. Kemudian pembatasan angkutan bermuatan ini hanya tidak berlaku untuk logistik dan juga sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah memastikan kebijakan ini bisa berjalan efektif karena pemerintah sudah menyiapkan struktur organisasi yang nantinya menjamin kebijakan tersebut. Selain itu, pembatasan akan dilakukan pemerintah setelah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak. Demikian. Baik, lalu apa imbauan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jambi pada pelaksanaan mudik tahun ini bagi para pemudik, Randy? Baik, pemerintah meminta masyarakat untuk terlebih dahulu menyiapkan kondisi fisik sebelum melakukan aktivitas mudik. Kesiapan kondisi fisik ini dapat menunjang kelancaran dalam berlalu lintas maupun berkendara. Selain itu, pemerintah juga meminta masyarakat untuk tetap waspada dan juga berhati-hati dalam melakukan mudik agar tidak terkena bahaya. Demikian. Baik, terima kasih Randy Arta dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, memasuki minggu ketiga puasa Ramadan, Terminal TPA Muara Bungo masih terlihat sepi penumpang. Diprediksi Terminal Muara Bungo mulai ramai penumpang pada 31 Maret 2024. Terminal TPA Muara Bungo saat ini terpantau masih sepi penumpang, meski tiket bus untuk beberapa rute sudah mulai terjual. Diprediksi puncak arus mudik di Terminal TPA Muara Bungo akan terjadi pada 10 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Petugas pengatur lalu lintas di Terminal TPA Muara Bungo, Rizwan, mengatakan lonjakan penumpang mudik Lebaran di Terminal TPA Muara Bungo akan terjadi 10 hari sebelum Lebaran atau pada tanggal 31 Maret 2024 dan 10 hari sesudah Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Muara Bungo sudah melakukan persiapan guna memberi pelayanan terbaik bagi penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran ke kampung halaman. Kondisi Terminal TPA Muara Bungo pada hari ini armada bus cenderung mengalami penurunan diakibatkan mungkin dalam persiapan armada untuk menyambut arus mudik di tahun 2024 ini. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang di Terminal TPA Muara Bungo akan menyediakan posko pelayanan kesehatan bekerja sama dengan tim kesehatan dan BNK Bungo. Keberadaan posko ini salah satunya untuk memeriksa kondisi para pengemudi untuk sebelum keberangkatan. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 17 hari memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, arus mudik dan balik melalui jalur sungai dan laut di Pelabuhan Roro, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlangsung normal. Diprediksi peningkatan lonjakan penumpang terjadi 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Selamat sore, Didi. Sore pemirsa TVRI Jambi dan Putri. Ya, Didi, apakah arus mudik dan balik melalui jalur laut dan sungai ini sudah mengalami peningkatan hari ini? Baik, memasuki minggu ketiga Ramadan, hingga hari ini aktivitas mudik dan arus balik dan arus mudik masih berjalan normal. Tidak ada peningkatan sama sekali. Saat ini pihak pengelola pelabuhan Roro maupun Pelabuhan Lasdap dan pemerintah sedang melaksanakan koordinasi bersama unsur Satpol PP, Perhubungan, Kepolisian, dan ya, untuk merencanakan bagaimana proses-proses selama arus mudik berlangsung berjalan aman dan kondusif. Ya, Didi, berapakah harga tiket untuk jalur laut atau sungai ini dan kapan diprediksi lonjakan arus mudik dan balik terjadi menjelang Lebaran, Didi? Untuk harga tiket sendiri, saat kita konfirmasi kepada pihak pengelola Pelabuhan Roro, Lasdap, hingga hari ini belum ada rencana kenaikan harga tiket. Untuk rute perjalanan
melalui Pelabuhan Roro menuju Batam, sampai hari ini harga tiket masih dipatok dengan harga Rp178.000. Namun meski ada hari ini, sejak 3 hari ini, penumpang yang masuk meski normal tapi mengalami peningkatan hingga 5-10 penumpang yang masuk ke Tanjung Jabung Barat ini. Ya, demikian Didi. Halo? Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kabupaten Tanjung Jabung Timur siapkan 5 dermaga untuk arus mudik libur Lebaran tahun 2024. Pemudik biasanya berasal dari wilayah provinsi tetangga. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah menyiapkan 5 pelabuhan atau dermaga yang bisa digunakan untuk arus mudik saat libur Lebaran tahun 2024. Nantinya di dermaga tersebut akan disiapkan petugas dari Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irwanto, mengatakan 5 dermaga tersebut yakni berada di Kecamatan Kuala Jambi, Bendahara, Nipah Panjang, Sadu, dan Bendahara Ulu. 5 dermaga tersebut berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya digunakan sebagai tempat penyeberangan orang dari satu wilayah ke wilayah lain serta tempat muat barang. Selama momen arus mudik dan balik, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menyiapkan baik armada moda transportasi darat maupun air. Guna kelancaran arus mudik Lebaran, Dinas Perhubungan akan melakukan ramcek atau uji kelayakan kendaraan angkutan dan wisata di dermaga Kecamatan Nipah Panjang. Moda transportasi mudik itu akan dipastikan siap digunakan baik dalam hal teknis maupun surat-surat kelengkapan kendaraan. Terkait dengan persiapan arus mudik maupun arus balik nanti untuk wilayah Tanjung Jabung Timur, ada beberapa dermaga atau pelabuhan yang dipergunakan para pemudik kita dari luar daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus memantau aktivitas angkutan Lebaran dan memastikan keselamatan penumpang hingga beberapa waktu ke depan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Universitas Jambi mengklaim guru besar yang dijadikan tersangka TPPO telah lama tidak aktif. Universitas Jambi menyerahkan seluruhnya perkara itu ke penyidik kepolisian agar dapat segera diselesaikan. Salah seorang guru besar di Universitas Jambi berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok magang ke Jerman. SS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri dikarenakan terlibat langsung dalam kasus TPPO puluhan mahasiswa dari Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi, Profesor Helmi, membenarkan guru besar tersebut merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Namun guru besar tersebut telah lama tidak aktif di seluruh kegiatan Universitas Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Universitas Jambi menyerahkan seluruhnya perkara tersebut ke petugas kepolisian agar permasalahan itu dapat diselesaikan. Terkait dengan status dari Profesor SS yang saat ini sedang diproses sebagai tersangka. Beliau memang statusnya sebagai guru besar Universitas Jambi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun sudah lama beliau berkegiatan di Jakarta, artinya tidak melakukan kegiatan secara aktif di universitas. Saat ini Universitas Jambi telah membentuk tim khusus terkait kasus TPPO berkedok magang ke Jerman. Tim khusus ini untuk melakukan pendataan dan pendampingan kepada para korban agar perkara ini dapat segera diselesaikan. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, sejumlah mahasiswa yang menjadi peserta program magang ke Jerman menuntut sejumlah poin ke Universitas Jambi. Mereka meminta agar sejumlah permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.
Sejumlah mahasiswa yang menjadi peserta program Friend Job ke Jerman menyampaikan beberapa tuntutan ke Universitas Negeri Jambi untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan dari program tersebut. Adapun tuntutan mahasiswa ke Universitas Jambi diantaranya meminta agar menghapus jeratan hutang mahasiswa atas program Friend Job ke Jerman, meminta pendampingan hukum secara gratis bagi korban dan keluarganya, kemudian menjamin keamanan dan perlindungan bagi korban untuk melanjutkan kuliah, memberikan perlindungan bagi korban dari segala bentuk intimidasi, dan meminta pihak Rektorat Universitas Jambi untuk memutus kerjasama dengan agen yaitu PT SHB dan PT CVGen. Sekarang kita tetap fokus untuk mendapatkan hak dari korban, hak dan pemulihan hak korban khusus saya. Maka dari itu untuk sekarang kita sudah mengupayakan audiensi dengan kampus untuk memberikan 7 tuntutan, dan di Jerman juga kita sudah melakukan gugatan secara perdata ke agensi di Jerman, dan proses hukum di Indonesia kita juga menghadiri sebagai saksi, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga kita akan melapor. Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menetapkan sejumlah tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang berkedok magang ke Jerman. Penetapan itu setelah ditemukan mahasiswa yang dipekerjakan secara non-prosedural di Jerman. Aisyar, TVRI Jambi melaporkan. Kejari Tebo telah terima SPDP kasus meninggalnya santri Raudatul Mujawidin. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya Saudara, anggaran pembayaran tunjangan Hari Raya Idul Fitri untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun mencapai 19 miliar rupiah. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah mempersiapkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP dan tunjangan Hari Raya atau THR untuk PNS dan pegawai P3K. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Dedi Hendri, saat dikonfirmasi mengatakan pembayaran THR dan TPP sesuai instruksi Menteri Keuangan RI akan dilakukan paling lambat 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hasil rapat bersama PJ Bupati Sarolangun, THR, ASN, dan P3K Kabupaten Sarolangun disepakati akan dibayarkan tanggal 2 April 2024 dengan jumlah 1 bulan gaji, dengan alokasi anggaran 19 miliar rupiah. Dedi menjelaskan selain TPP dan THR, para ASN dan P3K di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menerima gaji ke-13 yang akan dibayarkan di bulan Juni 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Tebo telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kasus kematian santri Ponpes Raudatul Mujawidin dari Polres Tebo. Dalam SPDP itu ada 2 pasal yang diterapkan oleh penyidik Polres Tebo, yakni pasal 170 ayat 3 tentang kekerasan di muka umum yang menyebabkan kematian dan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak. Kasus kematian salah satu santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin terus bergulir. Saat ini proses penyidikan memasuki pelimpahan berkas tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Tebo dari penyidik Polres Tebo. Kasih Intel Kejari Tebo, Febro Susedo, mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas dari penyidik Polres Tebo atau SPDP pada Jumat 21 Maret lalu. Dalam SPDP itu 2 tersangka masih di bawah umur. Selain pasal 170 ayat 3 tentang kekerasan di muka umum yang menyebabkan kematian, penyidik Polres Tebo juga menerapkan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak. Pasal yang dikatakan 351 KUHP ya. Jadi untuk yang SPDP yang terbaru ini
Pasal itu di pasal 170. Pasal 170 tentang apa tuh? Kekerasan di muka umum. Jadi ayat 170 ayat 3 yang menyebabkan mati. Kasus kematian Airul Harahap, santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Kabupaten Tebo, akhirnya terungkap setelah pihak kepolisian memeriksa puluhan saksi, baik dari santri dan pengurus pondok pesantren. Pihak kepolisian saat ini telah menahan 2 tersangka yang merupakan santri di bawah umur. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara penyidik Jatanras Polda Jambi kembali mendalami kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Ketua Komunitas Sopir Angkutan Batubara diperiksa polisi mencari provokator di balik tindakan anarkis tersebut. Setelah menerbitkan 3 orang DPO, penyidik Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi kembali mengusut kasus pengerusakan kantor Gubernur Jambi. Kali ini penyidik akhirnya memeriksa Ketua Komunitas Sopir Angkutan Batubara Tursiman. Tursiman sudah 2 hari diperiksa penyidik. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jambi Kompol Auliana Sution mengatakan pemeriksaan Tursiman ini dalam mencari provokator di balik pengerusakan tersebut. Hal itu juga bagian dari mengumpulkan bukti-bukti untuk 6 orang tersangka. Selain Tursiman, penyidik juga memeriksa sekretaris dan bendahara KS Bara. Aulia mengatakan penyidik saat ini tengah mempercepat proses pemeriksaan untuk menuntaskan kasus ini. Sebelumnya, aksi unjuk rasa sopir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi berujung ricuh pada Januari lalu. Sejumlah fasilitas kantor Gubernur Jambi dirusak oleh para pendemo. Dari kasus tersebut, polisi tetapkan 6 orang tersangka, di mana 1 orang sudah ditahan penyidik, sedangkan 5 tersangka lain yang masih dalam pencarian. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Di narkoba senilai 30 miliar rupiah dimusnahkan di Tres Narkoba Polda Jambi. Barang haram tersebut didapat dari sejumlah tersangka dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Direktorat Reserse Narkoba memusnahkan barang bukti narkoba di lapangan hitam Polda Jambi pada Kamis siang. Barang bukti tersebut berupa 20,9 kg sabu, 10.320 butir pil ekstasi, dan 510 butir pil sabu. Sebelum dimusnahkan, barang haram senilai 30 miliar rupiah ini diperiksa keasliannya oleh tim Dokes Polda Jambi. Setelah itu, sabu dimusnahkan menggunakan mesin insinerator pemusnahan barang bukti. Sedangkan puluhan ribu butir pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara dicampur menggunakan air deterjen. Pemusnahan dalam rangka memberantas peredaran dan antisipasi penyalahgunaan narkoba. Proses pemusnahan ini disaksikan tersangka dan kuasa hukum. Indeks 10.320 butir, kemudian sabu yang jadi tablet itu ada 510 butir. Ini kalau dikalkulasikan, ini seharga hampir 30M. 30M depan kita ini 30M. Kemudian jiwa yang kita selamatkan dari misalnya kita analogikan 1 butir 1 orang make sabu, 1 orang 4 orang make itu sekitar 114.000. 512 orang kita selamatkan. Barang haram tersebut diperoleh dari 9 orang tersangka selama dalam kurun waktu 2 bulan. Untuk proses penyelidikan, para tersangka ditahan di Rutan Polda Jambi. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Basnas Provinsi Jambi menyalurkan bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Hal ini salah satu upaya Basnas dalam meningkatkan kepedulian dan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan 1445 Hijriah menjadi kesempatan bagi semua orang untuk berbagi kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi kebahagiaan, khususnya di bulan Ramadan. Seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Jambi, yang menyalurkan sebuah kursi roda untuk penyandang disabilitas bernama Kaila, anak berusia 15 tahun.
Diharapkan bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu untuk beraktivitas sehari-hari. Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Jambi, Abdul Manan berharap masyarakat dapat berzakat melalui Basnas, sehingga zakat bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti penyaluran bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Untuk tahap ini kita berikan bantuan dalam kesehatan untuk warga dalam bentuk kursi roda. Nah, ini kita harapkan juga kepada masyarakat bisa membayar zakat 4 SK melalui kita Basnas, sehingga kita bisa alokasikan kepada teman-teman yang lain. Nuryanti, orang tua dari Kaila penyandang disabilitas, mengucapkan terima kasih kepada Basnas Provinsi Jambi. Kursi roda tersebut sangat membantu karena kondisi anaknya yang tidak bisa berjalan. Senang sekali, saya juga berterima kasih kepada Basnas. Ini sangat bermanfaat untuk anak saya. Artinya ini sangat membantu ya Bu? Basnas Provinsi Jambi akan terus menyalurkan zakat atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui Basnas Provinsi Jambi. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski ketinggian debit air Sungai Batanghari di bawah siaga 3, namun status siaga bencana banjir masih berlangsung hingga 31 Maret mendatang. Ketinggian air Sungai Batanghari berada pada 12,10 cm. Tinggi debit muka air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi berangsur surut. Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, ketinggian air Sungai Batanghari berada pada 12,10 cm. Kondisi debit air tersebut jauh di bawah siaga 3, yakni 13,87 cm. PLT Kaleksa BPBD Muaro Jambi alias mengatakan, meski sudah surut, namun status siaga bencana banjir masih berlangsung hingga 31 Maret mendatang. Status siaga bencana banjir akan dicabut apabila tidak ada kenaikan debit air Sungai Batanghari dalam 1 minggu ke depan. Hingga kini tim Satgas masih melakukan pemantauan potensi kiriman air dari bagian hulu Sungai Batanghari. Pasca bencana, kita melalui bidang terkait akan mengusulkan pada pusat untuk melakukan rekon. Dan ketika terkawis nanti kita melalui APBD juga insya Allah kita akan anggarkan di perubahan ataupun di musim 2025. Belum berakhirnya status siaga bencana banjir membuat posko utama bencana hidrometeorologi, personel dan peralatan masih disiagakan di halaman kantor BPBD Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Muaro Jambi memperingati Nuzulul Quran di Masjidul Huda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Isu strategis dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan di level nasional akan menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan termasuk evaluasi capaian RPJMD tahun kebelakang. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 dan perubahan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Gubernur Al-Haris mengatakan Musrenbang ini merupakan agenda penting dalam penyusunan arah kebijakan maupun sasaran pokok pembangunan Provinsi Jambi, khususnya untuk periode 20 tahun ke depan, serta penyelesaian visi misi Jambi Mantap. Isu strategis dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan di level nasional akan menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan, termasuk evaluasi capaian RPJPD 20 tahun ke belakang.
Al-Haris menekankan meminimalisasi ketimpangan dan pendapatan antar wilayah, memaksimalkan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup akan menjadi strategi percepatan pembangunan daerah. Mengacu pada isu strategis tersebut, rumusan visi RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045 adalah Jambi yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini menggambarkan keinginan kuat untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang berdaya saing, modern, tangguh, dan inovatif yang didukung oleh SDM yang mandiri. Dan juga dengan target visi-visi ke depan. Nah, maka perlu ada musrenbang ini. Alhamdulillah sudah dibuka tadi, dan kita berharap memang ke depan bangunan Jambi ke depan lebih spesifik, lebih fokus, lebih terukur ya, dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat hari ini. Al-Haris berharap pelaksanaan musrenbang dapat mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang baik agar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar peringatan Malam Nuzulul Quran. Peringatan ini dijadikan sebagai momentum untuk memahami dan semakin mencintai Al-Quran sebagai kitab suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar peringatan Malam Nuzulul Quran di Masjid Agung Al-Mubarak. Bupati Bogor Mansuri mengatakan Nuzulul Quran merupakan momentum bersejarah bagi umat Islam karena wahyu pertama Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan umat Islam hingga saat ini. Selain untuk meningkatkan silaturahmi, peringatan Nuzulul Quran juga dijadikan sebagai momentum untuk memahami dan semakin mencintai Al-Quran sebagai kitab suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan peringatan Nuzulul Quran di Masjid Agung Al-Mubarak ini. Ini juga merefleksikan kita bagaimana dalam kehidupan kita Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita umat muslim ini. Tentu Quran terus kita siarkan, apalagi generasi muda kita ke depan. Peringatan Nuzulul Quran ini diisi tausiah Ustadz Jonika Amdodi Dadar Masraya. Dalam tausiahnya, Ustadz Jonika Amdodi menyampaikan peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa yang penuh makna serta banyak hikmah yang dapat diteladani. Momentum Ramadan hendaknya dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Al-Quran. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada peringatan Nuzulul Quran, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengajak masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah di Masjid Nurul Huda, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, dihadiri PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama Sekda Budi Hartono. Dalam sambutannya, PJ Bupati Bahyuni mengajak umat Islam untuk mengkaji makna dari kitab suci Al-Quran dan dapat mengaktualisasikan nilai yang terkandung dalam Al-Quran. PJ Bupati juga berharap Muaro Jambi ke depan dikenal dengan kabupaten santri yang masyarakatnya taat pada ajaran Islam. Di tengah kemajuan zaman, Bahyuni menilai harus diiringi dengan pembangunan akhlak yang baik kepada generasi penerus. Kabupaten Muaro Jambi juga berkomitmen menjaga, memelihara agama Islam khususnya dari hati untuk diaplikasikan ke masyarakat. Karena pengen mulai dari kecil anak-anak sudah mengenal Al-Quran, sehingga ke depan dia bisa berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Ada gerakan sekolah mengaji, besok ada lagi nanti gerakan pesantren kilat bagi seluruh kepala SKBD. Artinya saya maunya Kabupaten Muaro Jambi ini nanti suatu saat dikenal dengan kabupaten santri. Pada peringatan Nuzulul Quran, PJ Bupati juga menyerahkan bantuan CSR dari Basnas dan Bank Jambi untuk Masjid Nurul Huda. Peringatan Nuzulul Quran juga diisi dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan penyampaian tausiah dengan tema Hidupkan Hati dengan Al-Quran
menuju Muaro Jambi Mantap Terdepan 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono melakukan safari Ramadan di Masjid Babu Salam, Desa Kumingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo. Budi Hartono berharap silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin erat. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar safari Ramadan ke-10. Safari Ramadan ke-10 ini digelar di Masjid Babu Salam, Desa Kumingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo. Pada safari Ramadan itu, Sekda Budi Hartono menyerahkan bantuan dari Basnas dan CSR Bank Jambi kepada pengurus masjid. Bantuan itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan syiar Islam di tengah masyarakat. Budi Hartono mengatakan silaturahmi yang terjalin itu diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Tangan anak kita itu menjadi semakin berat kalau itu tidak dibentengi dengan nilai Islami. Dan mudah-mudahan dengan kita memberikan pemahaman seperti itu di anak kita itu bukan hanya pengetahuan ipteknya yang tinggi, tapi intak juga iman dan takwanya juga berimbang sehingga mereka bisa menjadi generasi muda yang dapat diharapkan dapat meneruskan perjuangan bangsa ini. Safari Ramadan merupakan program rutin yang digelar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya. Selain safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mengadakan berbagai program lainnya, seperti sahur bersama dan program sosial kepada kaum duafa dan anak yatim. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Merangin Mukti minta pemangku kepentingan menghasilkan produk musrenbang berimplikasi terhadap aktivitas ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Merangin tahun 2025. Penjabat Bupati Merangin Mukti membuka musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Merangin tahun 2025. Dalam kegiatan yang digelar di Aula Depati Payung Bapeda Merangin itu, PJ Bupati minta pemangku kepentingan menghasilkan produk musrenbang berimplikasi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi skala lokal maupun regional. Agar tumbuh kreativitas masyarakat, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang muaranya adalah kesempatan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan. PJ Bupati berharap dalam penyusunan perencanaan pembangunan ada komitmen dari seluruh pihak untuk melaksanakan dan mempedomani aturan dengan sebaik-baiknya, sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor lain yang sangat penting saya tekankan dalam musrenbang ini adalah strategi pembangunan berdasarkan pembangunan kawasan. Hal ini perlu saya ingatkan kembali kepada kita semua. Sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Merangin, telah dibagi dalam beberapa kawasan pengembangan pada setiap kawasan yang telah didesain sedemikian rupa. Mukti berpesan agar seluruh peserta musrenbang melakukan kajian secara cermat dan tanggap terhadap usulan program, kegiatan dan subkegiatan yang dihasilkan sebelumnya, baik dalam musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan maupun forum perangkat daerah serta usulan langsung dari masyarakat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Lebaran, Saudara, Polres Sarolangun gencarkan sidak cegah penipuan sembako. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Yang Saudara, Polres Sarolangun akan menindak tegas oknum distributor dan oknum pedagang yang menimbun sembako jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun bersama Polres Sarolangun dan Kodim 0420 Sarko gencar melakukan inspeksi mendadak atau sidak.
Sidak tim pengendalian inflasi daerah Sarolangun ini untuk memastikan distribusi dan persediaan sembako aman serta mencegah penimbunan sembako jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan berbagai upaya telah dilakukan jajaran Forkompimda Sarolangun agar harga dan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran terkendali. Jika ada indikasi penimbunan sembako maupun harga melebihi harga eceran tertinggi di pasaran, baik selama puasa Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri, pihaknya akan melakukan penindakan hukum. Dari Pemda sendiri sudah mengadakan operasi pasar murah dan kegiatan lainnya yang berupaya untuk menekan harga, dan juga kami melakukan sidak pasar. TNI dan Polri sendiri secara gabungan melaksanakan sidak pasar setiap harinya sehingga untuk memperkecil kesempatan para penimbun. Kapolres Sarolangun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui ada indikasi penimbunan sembako. Jika terbukti dipastikan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, gerakan pangan murah di Kota Sungai Penuh ramai dikunjungi warga. Sejumlah bahan pokok yang dijual dengan harga terjangkau tersebut habis terjual. Pemerintah Kota Sungai Penuh melaksanakan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Sejak dibuka pukul 8 pagi, lokasi gerakan pangan murah sudah dipenuhi oleh warga yang ingin berbelanja. Bahkan sebagian dari warga yang datang tidak kebagian pangan murah tersebut. Untuk harga kebutuhan pokok yang dijual di sini sangat terjangkau dan berada di bawah harga pasaran. Dalam gerakan pangan murah itu, pemerintah Kota Sungai Penuh menyiapkan sebanyak 100 karpet telur, 150 kg gula pasir, dan 15 dus minyak goreng, serta 100 karung beras dan tepung. Hari ini belanja tepung sama beras juga, minyak juga. Iya. Kalau di sini beda nggak harganya dengan tempat lain, Bu? Beda dong, yang jelas lebih murah, lebih ramah di kantong. Iya, kalau harapan setiap hari itu lebih bagus. Membantu masyarakat juga, Bu, ya? Kegiatan ini itu untuk membantu masyarakat akan kebutuhan pangan sehari-hari. Yang kita lihat ini ada beberapa komoditi yang kita anukan hari ini. Nampaknya antusias masyarakat mulai dari pagi tadi agak tinggi. Gerakan pangan murah ini akan terus dilaksanakan selama 2 hari ke depan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengendalikan inflasi daerah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan besaran zakat pada tahun 1445 Hijriah. Zakat fitrah tertinggi mencapai Rp48.000, sementara terendah Rp28.000. Kasih Bimas Islam Kantor Kemenak Tanjung Jabung Barat, Bambang Setiono mengatakan, keputusan besaran zakat fitrah telah dikaji sesuai aturan dan disepakati bersama MUI dan Basnas serta diketahui Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi umat Islam saat Ramadan. Zakat dapat membersihkan harta dan membantu sesama umat muslim yang kurang mampu. Zakat fitrah disalurkan kepada kaum duafa dan yatim piatu. Pada tahun ini besaran zakat fitrah berbeda dari tahun sebelumnya. Tertinggi Rp48.000, sedang Rp38.000 dan terendah Rp28.000. Dengan telah ditetapkannya besaran zakat fitrah, pihak masjid sebagai penerima diharapkan segera membuka gerai penerimaan zakat. Zakat fitrah akan disalurkan kepada penerima sebelum sholat Idul Fitri. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selama bulan suci Ramadan, pengrajin gula merah di Kabupaten Kerinci banjir pesanan dan permintaan meningkat mencapai 60%. Untuk memenuhi permintaan pelanggan, produksi gula merah ditambah, sebelumnya hanya 200 kg, kini menjadi 800 kg per minggu. Bulan suci Ramadan tidak terlepas dari sajian berbuka atau takjil yang manis dan berbahan baku gula. Hal itu menjadi berkah tersendiri bagi para pengrajin gula merah di Kabupaten Kerinci.
Karena sejak awal bulan Ramadan, permintaan gula merah mengalami peningkatan hingga mencapai 60%. Salah seorang pengrajin gula merah, Red Misal, mengatakan, untuk memenuhi permintaan pelanggan selama bulan suci Ramadan, pihaknya harus memproduksi sebanyak 700 hingga 800 kg gula merah per minggu. Sedangkan di hari biasa, ia hanya memproduksi sebanyak 200 hingga 300 kg gula merah per minggu. Tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya bahan baku pembuatan gula merah membuat ia terpaksa harus menaikkan harga. Sebelumnya gula merah dijual dengan harga Rp9.500 per kilogram dan kini naik menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Alhamdulillah permintaan masyarakat saat ini gula pada bulan Ramadan itu sangat meningkat sekali. Itu mencapai 700 sampai 800 satu minggu. Sebelum ini itu sekitar 200 sampai 300 per minggu. Meskipun harga gula merah naik, namun daya beli masyarakat masih stabil. Tidak hanya memenuhi pesanan dari dalam daerah, namun juga dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arakan sahur dengan menyajikan tabuhan alat musik tradisional telah menjadi event wisata religi bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat bulan Ramadan. Wisata arakan sahur ini setiap tahunnya terus berkembang, baik dari jenis tabuhan musik yang beraturan maupun beragam bentuk maket yang ditampilkan setiap peserta. Festival Arakan Sahur tahun 2024 resmi dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Uno pada Senin malam 18 Maret lalu. Tampak beduk dari setiap kelompok dan beragam tetabuhan alat musik tradisional, gendang, akordeon, beduk dan beragam peralatan yang menghasilkan bebunyian mampu dikemas begitu apik dan terpadu menghasilkan irama yang indah. Tradisi membangunkan sahur yang berlangsung sejak tahun 1965 ini awalnya hanya aktivitas biasa di kalangan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Namun sejak tahun 2001, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan arakan sahur sebagai event religi tahunan. Pada tahun 2024, Festival Arakan Sahur menjadi salah satu kategori wisata terbaik Indonesia, bagian dari Karisma Event Nusantara yang merupakan kolaborasi event daerah dengan Kementerian Pariwisata. Sepanjang perjalanan pawai Arakan Sahur, peserta rombongan harus berjalan kaki dan membawa kendaraan hias yang mengangkut peralatan. Pawai yang dilaksanakan setiap malam minggu selama Ramadan ini memberikan warna tersendiri kemeriahan Ramadan menjelang masuknya waktu sahur. Jadi kalau misalnya Arakan Sahur itu emang udah tradisi kami di sini. Kebetulan kan saya memang asli dari sini ya. Jadi emang ini tradisinya udah dari dulu banget. Jadi padahal biasanya kalau biasanya itu malam minggu, cuma ini karena ada Bapak Menteri mau datang, jadinya malam Senin. Peserta harus menyajikan penampilan yang maksimal bagi timnya dalam olah garapan permainan musik, serta keindahan maket yang ditampilkan seperti miniatur masjid, kaligrafi Al-Quran, dan kapal-kapalan. Kehadiran anak-anak kecil dengan beragam atribut Islami juga ikut meramaikan suasana arak-arakan. Arakan sahur telah berkembang dalam banyak hal. Namun, tujuan utama Arakan Sahur yakni sebagai pengingat kepada umat muslim agar tidak melewatkan waktu sahur. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan saya Rahmadani Putri. Dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.